Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Jejak Kudus bersama dengan saya Wis. Dan hari ini kita akan membahas tentang 3 hal yang dicari oleh semua orang di dunia ini. Ada sebuah istilah filsafat yang disebut transcendental, yang terdiri dari 2 kata yaitu trans, melewati, dan scandere, mendaki. Sehingga artinya hal-hal transcendental itu adalah hal-hal yang akan membawa kita untuk melewati batasan-batasan yang ada, untuk melihat apa yang tidak terlihat oleh mata kita. Istilah ini digunakan oleh para filsafat kuno seperti Socrates, Plato, Aristotle, dan juga para filsafat Katolik seperti Santo Agustinus, Albertus Agung, dan tentunya Thomas Aquinas. Oleh karena itu, dalam video kali ini kita akan melihat apa saja sih hal-hal transendental itu dan apa yang ditulis di dalam Katekismus Gereja Katolik mengenai hal ini. Kita dapat melihat di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 41 yang mengatakan bahwa segala makhluk, jadi bukan hanya manusia, tapi semua makhluk ciptaan, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, laut, gunung, matahari, bulan, dan segala yang ada di dalam alam semesta ini, semuanya itu menunjukkan keserupaan tertentu dengan Allah, terutama manusia yang diciptakan menurut citra Allah. Karena itu, Katekismus mengatakan, aneka ragam kesempurnaan makhluk ciptaan ini ada 3, yaitu kebenarannya, kebaikannya, dan keindahannya, mencerminkan kesempurnaan Allah yang tidak terbatas. Artinya apa? Kebenaran, kebaikan, dan keindahan atau truth, goodness, and beauty adalah hal-hal transendental yang dicari oleh semua orang di dunia ini karena kesempurnaan dari ketiga hal tersebut adalah Allah sendiri. Dengan kata lain, manusia mencari dan bisa menemukan Allah melalui hal-hal yang indah, yang baik, dan yang benar di dunia ini. Contohnya, kita bisa melihat matahari yang selalu terbit setiap pagi dan terangnya bersinar membawa kehangatan. Kita pun menjadi teringat akan kehadiran Allah di dalam hidup kita, yang selalu ada meskipun tidak terlihat, dan pertolongannya selalu tiba tepat pada waktunya. Yesus sendiri mengajarkan cara memandang dunia seperti ini ketika di dalam Matius bab 6 ayat 28, Yesus melihat bunga bakung yang ada di ladang. Dan ketika Yesus melihat bunga yang kecil ini, Yesus tidak hanya melihat setangkai bunga, melainkan Yesus mengajak kita untuk melihat bagaimana bunga yang sekecil ini dibentuk sedemikian indahnya dan dirawat oleh Allah. Apalagi kita manusia. Jadi kebenaran, kebaikan, dan keindahan, 3 hal ini yang ada di dalam segala ciptaan adalah sarana untuk mengenal Allah Sang Pencipta. Dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di dalam evangelisasi, urutan yang pertama kali menarik perhatian kita adalah keindahan. Dan di dalam platform sosial media Jejak Kudus pun, kita menggunakan teknik atau strategi ini, yaitu dengan menggunakan desain yang indah untuk menarik perhatian teman-teman semua. Nah, ketika keindahan sudah bisa berhasil menarik atau menangkap perhatian seseorang, baru akan dibawa pada kebaikan, dan yang terakhir dibawa pada kebenaran. Akan tetapi yang seringkali menjadi permasalahan begitu banyak orang di dunia ini adalah bukan hanya kebenaran itu ditempatkan terakhir, akan tetapi kebenaran itu dihilangkan atau kebenaran itu dianggap tidak penting. Kebenaran itu dipisahkan dari kebaikan dan keindahan. Dan apa yang terjadi ini bukan hanya terjadi di masa sekarang ini, tetapi kalau kita melihat kisah nenek moyang kita, Adam dan Hawa, ini pun adalah godaan yang sama yang mereka hadapi. Kita tahu ceritanya Allah menaruh Adam dan Hawa di dalam Taman Eden yang penuh dengan berbagai pohon yang buahnya bebas untuk dimakan. Kecuali buah dari satu pohon,
pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat. Di dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 17 dikatakan bahwa firman Tuhan memberikan perintah. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kita tahu ceritanya secara singkat, ular yang cerdik itu datang, dan dengan lihai, ular ini menggoda Adam dan Hawa, sampai pada bab 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat buah pohon ini baik untuk dimakan, dan sedap kelihatannya. Sehingga pohon itu menarik hati mereka. Hawa termakan godaan si iblis sampai-sampai apa yang dilarang oleh Tuhan sendiri bisa menjadi menarik, terlihat sedap, dan dianggap baik untuk dirinya. Dan inilah yang kita kenal dengan sebutan dosa asal. Dosa di mana aku yang paling tahu apa yang baik untukku, aku bisa hidup baik, bisa hidup bahagia, meskipun aku melanggar perintah Allah. Keindahan dan kebaikan terpisah dari kebenaran. Nah, yakinlah bahwa si iblis itu bukan seorang entrepreneur. Iblis itu nggak kreatif. Iblis itu nggak inovatif mencari strategi yang baru untuk menyesatkan manusia. Karena sejak zaman Adam dan Hawa sampai hari ini, caranya itu sama. Cara iblis yang paling ampuh untuk membawa manusia masuk ke neraka bukan dengan cara yang spektakuler, seperti kerasukan, melainkan dengan menyodorkan apa yang baik, apa yang indah, dan yang paling bahaya, apa yang kamu idam-idamkan. Jadi si iblis bisa datang dan mempengaruhi kita dengan apa yang terlihat indah dan baik. Tetapi si iblis tidak akan pernah bisa menyesatkan kita dengan kebenaran. Karena salah satu julukannya adalah the devil is the father of lies. Jadi iblis ini cuma bisa menipu. Gak mungkin ada kebenaran yang keluar dari mulutnya. Ini poin yang sangat penting untuk digarisbawahi karena inilah kunci untuk mengalahkan si iblis. Iblis itu hanya bisa nipu. Ia tidak bisa merubah kebenaran. Atau iblis tidak akan pernah bisa berkata kebenaran. Jadi ia hanya bisa menipu kita untuk mengira apa yang kita lihat itu benar. Oleh karena itu, dalam ketiga hal tadi, urutan yang paling menarik perhatian kita adalah keindahan, kebaikan, dan yang terakhir kebenaran. Namun dari sisi kepentingannya untuk pertumbuhan iman kita, kehidupan rohani kita, kebenaranlah yang terutama dan yang terpenting. Mengapa? Karena si iblis bisa menggunakan keindahan dan kebaikan untuk menjebak kita. Tetapi iblis tidak akan pernah bisa menggunakan kebenaran untuk menyesatkan kita. Jadi jika kita tidak mencari kebenaran, kita tidak mengetahui apa yang benar, maka kita akan dengan sangat mudah, tanpa perlawanan, dan bahkan bisa dengan sukarela masuk dalam jebakan si iblis. Hal ini sekali lagi bukan untuk mengatakan bahwa kita nggak boleh mencari hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Tidak. Tentu saja sangat boleh. Dan gereja Katolik pun menggunakan cara ini di dalam desain arsitektur gereja, desain interior gereja yang dibuat dengan megah, dibuat dengan indah untuk membantu kita mengarahkan pikiran kita kepada Tuhan. Alunan lagu, liturgi yang sangat indah dalam perayaan Ekaristi bertujuan untuk membantu kita lebih menghayati akan kehadiran Kristus di atas meja altar untuk membantu kita mempersiapkan diri untuk menyambut komuni. Jadi gereja tidak anti terhadap hal-hal yang indah, asalkan keindahan tersebut bukanlah yang menjadi tujuan akhirnya. Asalkan kebaikan tersebut tidak dipisahkan dari kebenaran.
Mengapa hal ini sangat penting? Karena keindahan dan kebaikan tanpa kebenaran itu akan memenjarakan. Kebaikan, keindahan tanpa kebenaran akan membuat kita menjadi kecanduan. Dengan kebenaran, firman Yesus di dalam Injil Yohanes mengatakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Memerdekakan untuk apa? Memerdekakan kita untuk bisa menikmati hal yang indah, hal yang baik di dunia ini tanpa melekatkan hati kita pada ciptaan di dunia ini. Kebenaran akan mengarahkan pandangan kita untuk melihat Sang Pencipta di dalam ciptaan yang ada. Jadi gereja tidak mengajarkan kita untuk anti terhadap hal yang indah, hal yang baik, tetapi menggunakan keindahan dan kebaikan serta kebenaran sebagai hal-hal transendental, hal-hal yang akan mengantar kita, mengarahkan kita bukan hanya pada apa yang terlihat, tetapi untuk melihat Sang Pencipta yang menunggu kita di surga. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya di dalam pesiarahan kita di dunia ini, agar hati kita tidak melekat pada barang-barang atau apapun yang ada di dunia ini. Jika video ini bermanfaat untukmu, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe, like, dan juga share untuk membagikan link video ini kepada saudara dan sahabat-sahabat komunitasmu. Terima kasih, Tuhan memberkati.